Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Amelia Sari, NPM 18210028, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai problematika standarisasi pendidikan pada madrasah dan sekolah era Society 5.0. Baik, untuk poin yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya yaitu mengenai konsep standarisasi pendidikan perspektif Society 5.0. Awal kemunculan Society 5.0 berasal dari negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mewujudkan masyarakat di mana manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa lebih nyaman. Sedangkan standarisasi adalah usaha bersama untuk membentuk suatu standar. Standar adalah aturan yang biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib, memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses atau metode. Standarisasi merupakan sebuah penentuan kriteria minimal yang harus dimiliki oleh suatu lembaga. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Standarisasi dalam pendidikan diartikan sebagai kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana proses produksi, sekolah dapat dikatakan sebagai organisasi yang mengikuti siklus produksi layaknya industri. Proses produksi tentunya melibatkan 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Banyak sekali tantangan dan perubahan yang harus dilakukan di era Society 5.0 ini, termasuk yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai gerbang utama dalam mempersiapkan SDM unggul. Dalam menghadapi era Society 5.0 ini, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM, karena Society 5.0 memiliki sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang berbasis teknologi. Selanjutnya, kita sebagai pendidik di era Society 5.0, para guru atau peserta didik harus memiliki keterampilan di bidang digital dan harus berpikir kreatif. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era Society 5.0. Di antaranya yang pertama, Internet of Things pada dunia pendidikan. Yang kedua, virtual atau augmented reality pada dunia pendidikan, seperti kita memanfaatkan Edlink, Google Meet, Google Classroom, Zoom Meeting, e-learning, WA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemanfaatan artificial intelligence dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Maka dari itu, konsep standarisasi pendidikan menurut perspektif Society 5.0 seperti yang diatur oleh Undang-Undang Standarisasi Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan standar minimal penyelenggaraan pendidikan dalam 8 kategori, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Yang selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenai problematika standarisasi guru. Melihat dari standar minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional menunjukkan bahwa menjadi guru atau pendidik bukanlah pekerjaan yang mudah. Standar sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan yang berguna untuk menjamin
agar pendidikan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru atau seorang pendidik. Maka dari itu, banyak permasalahan pendidikan di Indonesia yang ditinjau dari beberapa sudut pandang. Di antaranya yang pertama, dari sudut pandang filosofis normatif. Bahwasanya Undang-Undang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 bahwa tenaga pendidikan mempunyai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang diperlukan melalui proses pendidikan profesi. Dan problemnya, masih banyak pendidik yang belum memiliki 4 kompetensi tersebut secara maksimal. Yang kedua yaitu dari sudut pandang sosial. Masih banyak pendidik yang mengabdi ke daerah asalnya. Hal ini menandakan bahwa pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Indonesia masih sangat senjang. Dikarenakan para pendidik memiliki jiwa primodalisme, yaitu kecintaan pada daerah asal yang menyebabkan lebih memilih untuk mengabdi ke daerahnya masing-masing atau ke daerah asalnya. Banyak sekali guru PNS yang menumpuk di sekolah wilayah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil masih kekurangan guru atau seorang pendidik. Problem yang ketiga yaitu jika dilihat dari sudut pandang politik. Pemindahan atau mutasi guru diperlukan untuk mengatasi kesenjangan jumlah pendidik di perkotaan dan di pedesaan. Namun, sayangnya, sejumlah mutasi guru didasari oleh alasan politis ketimbang perbaikan mutu pendidikan. Padahal, pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN tidak boleh terjebak dalam politik praktis. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam PP nomor 37 tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik. Pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa jika pegawai negeri sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus partai politik akan dilepaskan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Problem yang keempat yaitu jika dilihat dari sudut pandang budaya. Kebanyakan guru atau pendidik masih membawa budaya atau kebiasaan yang tidak baik, yaitu guru di sekolah akan mengajar dengan baik apabila diawasi oleh supervisor pendidikan. Ada juga guru mengajar tidak menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut RPP. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan atau budaya pendidik dan tenaga kependidikan tidak baik untuk kualitas pendidikan apabila dibiarkan terus-menerus. Selanjutnya yaitu problem yang kelima, jika dilihat dari sudut pandang psikologi. Tugas pendidik dan tenaga kependidikan ialah untuk mendidik siswanya. Namun sekarang ini pendidik diberatkan dengan dokumen-dokumen yang wajib dikerjakan seperti penilaian dalam kurikulum 2013, sehingga ini akan memaksa pendidik untuk membagi fokusnya saat mengajar. Banyak sekali di antara pendidik yang juga belum memahami instrumen-instrumen penilaian, sehingga ini akan memberatkan seorang pendidik. Dewasa ini banyak sekali kasus seorang pendidik yang mengalami kekerasan oleh peserta didik, sehingga dalam mengajar pendidik harus lebih berhati-hati. Problem yang keenam yaitu jika dilihat dari sudut pandang teknologi, bahwasanya masih banyak para pendidik yang belum bisa mengoperasikan komputer dan internet. Padahal situs seperti e-learning, Google Meet, Zoom Meeting, Edlink, ataupun WA akan memudahkan seorang pendidik dan seorang peserta didik dalam mengakses informasi. Hal ini menandakan bahwa gagap teknologi masih menjadi masalah bagi seorang pendidik. Problem yang terakhir yaitu jika dilihat dari sudut pandang ekonomi. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Indonesia saat ini masih rendah.
guru honorer di Indonesia memperoleh rentang gaji rata-rata Rp400.000 per bulan. Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan guru yang honorer harus diperhatikan demi terciptanya pendidik yang berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.